Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa salatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Ma'asyar muslimin wa muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, ya bersyukurkan Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya kepada kita semua. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, yang ini adalah sebab-sebab nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita di hari yang tidak ada seorang pun yang bisa memastikan kita apakah kita akan senantiasa berislam atau beriman. Maka hendaknya kita mensyukuri nikmat ini dengan senantiasa menambah bekal amal saleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kabar ini salam senantiasa tercurah disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sanak keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnahnya di akhir zaman. Kaidah yang keempat daripada penjelasan manhaj salafus salih dalam melakukan pendidikan dan perbaikan, yaitu adalah annahum la yastaqilluna bi fahmi kitab wa sunnati an fahmi salafus salih. Yaitu mereka adalah orang-orang yang tidak memisahkan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah dari pemahaman salaful ummah. Mereka adalah orang-orang yang tidak memisahkan antara pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah dari pemahaman salaful ummah. Allah Subhanahu wa taala, dalil daripada kaidah ini adalah Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yusharikir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas padanya petunjuk. Baik, apa balasannya kalau orang yang menyelisihi Rasul? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku baginya surga, dan barang siapa yang enggan maka enggan masuk surga. Itu jelas kan? Berarti artinya enggan masuk surga, masuk neraka. Maunya masuk neraka. Baik. Tapi masalahnya dalam ayat ini, ma'asyar muslimin wal muslimat rahimahullah, yang kita harus perlu perhatikan bahwa dalam ayat ini ada ketambahan satu paham yang harus kita sertakan bersama sunnah Rasulullah SAW, yaitu adalah pemahaman para sahabat, pemahaman orang-orang beriman di zaman itu, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Karena dalam ayat yang baru sudah dibacakan, surah An-Nisa ayat 19 menerangkan tidak hanya menyelisihi Rasul masuk neraka, artinya sekedar menyelisihi Rasul masuk neraka, tapi kali ini menyelisihi Rasul dan para sahabat, maka satu, nuwallihi ma tawalla. Jadi disebutkan prosesnya adalah hidupnya makin sesat dan makin jauh daripada kebenaran. Wa nuslihi jahannam, dan ujung kebengkokannya, kesesatannya adalah jahannam. Wasa'at masira. Jadi ayat ini menguatkan hadis yang telah kami bacakan tadi, dan plus menambah paham bahwa termasuk menyelisih
sunnah Rasulullah SAW. Apabila Anda mengambil sunnah tapi membuang pemahaman salaful ummah, ini yang perlu dikatakan. Karena seakan-akan kalau orang yang cuma maunya ambil sunnah tapi tidak mau pemahaman salaful ummah, tidak mau pemahaman para sahabat, atau sedikit alergi, banyak bahkan, ini seakan-akan dia ingin potong ayat wa may yusyaqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Barang siapa yang menyisihi Rasul setelah jelas padanya petunjuk, kita sesatkan dia. Tapi sayangnya dia bukan Tuhan, dia bukan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak punya hak untuk bisa menghilangkan sebagian ayatnya lain dibiarkan. Tapi yang ada adalah satu ayat keutuhan yang justru menerangkan barang siapa yang menyelisih Rasul dan mengikuti jalan mengikuti jalan selain orang yang beriman di kala itu. Berarti ini menunjukkan bahwa termasuk kesesatan itu adalah menyelisih Rasulullah SAW. Termasuk kesesatan itu adalah tidak mengambil pemahaman salaful ummah. Dan termasuk penyimpangan dalam sunnah itu sendiri adalah mengambil sunnah namun membuang pemahaman salaful ummah. Karenanya dalam ayat tadi proses kebinasaannya dua. Nuwallihi ma tawalla. Maka kami jadikan berpaling dan semakin menjauh dari al-haq. Lalu kemudian kami jadikan ujung dari kesesatannya adalah jahannam. Jadi mas muslimin, yang perlu kita kemudian gali pemahaman setelah Al-Quran dan hadis itu sempurna adanya. Al-Quran utuh 30 juz sempurna adanya. Hadis mana kurang, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semuanya valid, tercetak dan bagus cetakan. Bahkan sampai Kutubus Sunan yang 4, bahkan sampai Musnad Imam Ahmad, lalu kemudian Muwatta Imam Malik, Musannaf Abdul Razak Ibn Abi Syaibah, Mustadrak Imam Hakim, semuanya ada, bahkan kitab-kitab yang lainnya. Musnad Imam Syafi'i, lengkap, hadis blek. Tapi ini semua tidak cukup. Ustaz, hadisnya taraktu fikum amrayn ma tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal, Al-Quran dan Sunnah. Udah cukup, Al-Quran dan Sunnah. Ini yang namanya mengambil satu dalil, membuang dalil yang lain. Harusnya kita sempurnakan pemahaman bahwa dua perkara yang kata Nabi janjikan tidak akan pernah tersesat siapa yang berpegang dengan keduanya, itu maksudnya adalah yang menggunakan keduanya dengan pemahaman sahabat salafus saleh. Karena kalau cuma dengan keduanya pemahaman siapa sembarangan, justru umat muslim yang terpecah belah, tersesat, satu yang diselamatkan, itu semua kan kembali ke Rasulullah. Karena dia muslim, pasti pijakannya ini. Tapi bagaimana 73 golongan, 72-nya tersesat? Itu tidakkah cukup mengajarkan kepada kita bahwa Al-Quran dan Sunnah jika hanya dua-duanya saja itu tidak cukup bisa menyelamatkan jika tanpa diiringi pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh. Sehingga memaknai hadis itu yang salah, hadisnya nggak salah, pemaknainya adalah yang salah, yaitu tidak menggabungkan dalil yang lain. Dalil yang lain apa? Ayat ini surah An-Nisa 115 ada kata-kata yang jelas tampak wayat tabi ghair sabil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain orang mukminin. Itu ternyata artinya dia mengikuti itu adalah memahami dengan pemahaman selain orang-orang beriman di zamannya Rasul, yaitu para sahabat. Maka sangat mungkin sekali 72 golongan
pijakannya Quran dan hadis, tersesat. Karena menyepelekan satu poin, pemahaman para sahabat. Dan memahami hadis, dua perkara tadi tidak sempurna. Maksudnya memahami, yaitu berpegang teguh ya dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat di belakangan. Itulah mengapa hari ini kita suarakan. Itulah mengapa kita selalu dakwakan pemahaman para sahabat, kenapa salafus salih, salaful ummah. Kenapa demikian? Ini ayatnya. Karena nggak cukup ternyata setelah kita baca ayat ini, nggak cukup ternyata cuma kita kembali ke sunnah, tapi ke sunnah sesuai pemahaman salaful ummah. Itu akhirnya. Jadi kita nggak buat-buat, kita nggak ingin kemudian tampil beda, ya hal yang baru, lalu kemudian diikuti banyak orang. Bukan, justru kita ingin apa yang sudah ada lama tapi dibilang baru. Apa yang sebenarnya tapi dibilang salah, sesat, keliru, bid'ah. Baik. Kita hanya menyampaikan. Kita hanya menyuarakan Al-Quran yang tidak bisa bersuara. Kita hanya menyampaikan, menyuarakan hadis-hadis yang buku-buku itu tidak bisa bersuara. Kita yang bersuara. Bahkan itu tidak salah. Tulisan salaful ummah, pemahaman salaful ummah. Karena inilah yang membedakan 27 dengan satu golongan dari 73 golongan dalam Islam. Semuanya muslim. Kalau muslim selesai maksudnya. Muslim itu maksudnya apa? Sunnah. Itu berarti membedakan. Cuma satu. Makanya kan Nabi SAW mengatakan apa? Siapakah yang selamat? Ya. Illa wahidah, kecuali satu. Ini yang selamat. Dalam nama lainnya firqah najiyah, kelompok yang selamat. Ma ana alaihi yauma wa ashabi. Yaitu pemahaman yang aku pada hari ini di atasnya, menganutnya dan sahabat. Nabi tidak ingin memisahkan diri dari bangsa. Nabi cukup bilang, dan aku, bisa aja. Nabi bilang itu. Hanya aku. Tapi Nabi bilang, aku dan sahabat. Jelas kan? Itu poinnya. Itu poinnya. Jadi kalau kita sudah masuk dalam ya, kajian ya, yang dikit-dikit salaful ummah, dikit-dikit salafus saleh, dikit-dikit apa ya, itu ciri-ciri apa, ajaran yang ingin mengembalikan pemahaman itu kepada pemahaman yang benar, ya, pemahaman yang benar. Baik, waliqaulihi ta'ala, dan dan nanti kita akan baca beberapa riwayat ya. Sejarah menyaksikan nama-nama, sebutan-sebutan yang sering terkeluar dari lisan-lisan seorang dai salaf sunnah, seorang dai sunni, seorang dai yang berpaham dengan paham para sahabat itu, mereka kadang menisbatkan diri mereka dengan kata salafi. Salafi ini bukan sebuah kelompok, salafi ini bukan sebuah nama, tapi salafi ini adalah sebuah keterangan. Nisbat itu keterangan, bukan nama. Jadi kalau disebut sebagai nama itu salah, yang salah sendiri pahaminya nama. Dia nisbat, keterangan bahwa kemana kita bersandar dalam paham agama. Salaf itu maknanya adalah orang-orang terdahulu, yaitu yang dimaksud yang pertama kali adalah para sahabat Rasulullah SAW. Loh, kok bisa sahabat salaf? Sahabat salah, kan short ini sah. Apa hubungannya salah atau sahabat? Karena orang-orang tabi'in, siapa tabi'in? Muridnya sahabat. Mereka menyebut
generasi sebelumnya dengan salah. Nanti ada kata-katanya. Sehingga ketika itu kita menggunakan mereka dengan panggilan salaf, tidak salah. Tidak salah. Baik. Kemudian dalam sejarahnya pun, ya, dalam sejarahnya bagaimana pemahaman para sahabat ini melewati kurun demi kurun, ya, dari zaman ke zaman sampai hari ini kok masih ada yang menyerukan, sampai hari ini kok masih ada yang mau mengajarkan gitu. Itu mengalami banyak tumpangan. Tumpangan ini maksudnya adalah, ya, kelompok-kelompok yang kemudian tidak berpaham dengan pemahaman para sahabat, ya, kemudian mereka menggunakan, ya, istilah sahabat hanya untuk membuat manusia yang berseberangan dengannya terpukau atau mengikutinya, mau bersedia menerimanya. Ini, ya, terjadi di zaman itu karena dulu, ya, yang sering tersebar dari lisan ke lisan ketika ada sekte Jahmiyah ini, ya, dinisbatkan kepada seorang tokoh namanya Jahm bin Safwan, tokoh mereka. Terus ada kemudian Mu'tazilah, ya, Wasil bin Atha. Ini lama ini, cuma sekarang ini pemahamannya yang tercecer kemana-mana, namanya mungkin sudah tidak ada. Muncullah di antara mereka ini namanya Ahlul Hadis. Ahlul Hadis. Lalu karena Ahlul Hadis ini ketat dalam beragama, mereka merasa risih dengan koreksian yang begitu ilmiah karena mereka ahli betul dalam hadis, mulailah dicaplok. Kami juga Ahlul Hadis, kami juga Ahlul Hadis. Maka menjadi tidak jelas nama Ahlul Hadis ini. Akhirnya bergantilah nama Ahlul Hadis itu menjadi, ya, Ahlus Sunnah, yang menghidupkan sunnah Rasul. Ketika itu mereka juga tersindir dengan nama ini, seakan-akan sunnah itu punya mereka saja, padahal mereka ini juga benar. Akhirnya, tapi mereka tidak mengerti makna hakikat sebenarnya sunnah, mereka hanya menggunakan nama, akhirnya ikut nama ahli sunnah. Ketika dalam riwayat ulama salaf mulai dicetak, mulai tersebar, lalu kemudian kita bisa lihat bagaimana mereka mengatakan ahlus sunnah wal jamaah. Ada kata wal jamaah dalam hadis termunculkan, bahkan akses belajar ke Timur Tengah terbuka luas sekarang. Gak cuma hanya di satu titik, Mesir saja, atau Sudan saja, atau Saudi saja, kemana-mana. Dan ternyata kalimat ahli sunnah wal jamaah tersebar. Padahal ahli sunnah wal jamaah ini muncul ketika ahli sunnah dipakai ahli sunnah yang bukan ahli sunnah. Muncul nama ahli sunnah wal jamaah. Ketika ahli sunnah wal jamaah muncul, dipakai juga oleh banyak-banyak yang lainnya yang sebenarnya mengisi ahli sunnah wal jamaah. Maka akhirnya, ya, muncullah penggunaan istilah salafi yang maksudnya adalah bukan nama tapi menunjukkan identitas nisbat kepada salaf, yaitu sahabat. Salaf itu adalah sahabat. Pada hari ini salafi, kata-kata itu disuarakan dan tidak ada yang mengikutinya. Ada yang menggunakan kalimat ahli sunnah wal jamaah titik dan tidak menggunakan kata salafi. Lalu kata salafi ini tidak lepas daripada sejarah berganti-gantinya nama karena ada banyak yang mengikuti supaya menjadi samar-samar mana yang benar mana yang hak. Makanya disinilah, ya, titik terakhirnya. Entah nanti akan berganti lagi, wallahu ta'ala. Jadi berganti nama ini bukan karena ganti pengurus, kalau ganti nama ini karena
ada kesamaran, ada kelompok-kelompok yang tidak benar-benar mengamalkan sunnah, tidak benar-benar berpaham salaf, yaitu berpaham para sahabat, menggunakan nama itu sebagai identitas sehingga samar. Mana yang benar sih, yang benar, tapi kok beda? Nama sama tapi kok beda? Nah itu. Muncullah nama yang baru lagi diambil dari hadis-hadis. Ya. Ya, diambil dari mana? Hadis-hadis riwayat. Kalau salaf itu diambil dari mana, Ustaz? Kalimat apa dia? Diambil dari kalimat Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i siapa? Imam Al-Auza'i tabi'in tahun 154 Hijriah. Kita insya Allah belum hidup. 154 Hijriah. Imam Al-Auza'i mengatakan ini, isbir nafsaka 'ala sunnah. Bertahanlah dirimu sabar di atas sunnah, mengajar sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum. Jadi dia ingin menerangkan guru-gurunya. Yang maksudnya gurunya para sahabat. Kamu harus berhenti di mana mereka dahulu berhenti. Jangan gerak. Kapan mereka berhenti? Wa qul bima qalu. Kalau katakan apa yang mereka katakan. Wa kufa bima kufu anhu. Tahanlah dirimu untuk berbicara dari apa yang mereka menahan diri dari berbicara dengannya. Wasluk sabila salafikas salih. Tunggangi, ya, titilah, jalanlah pada jalannya salafmu yang saleh. Jadi Imam Al-Auza'i menyebut para sahabat guru-gurunya sebagai salaf. Jadi kita ini lihat nama-nama yang pernah disebutkan oleh para tabi'in yang tidak dipakai oleh orang-orang yang menyimpang sehingga akhirnya samar kebenaran dan kebatilan. Oh, ada satu yang tersisa, salah. Tinggal satu, salah yang tersisa. Ahlul athar sudah, masih campur-campur pakai semuanya. Ahlul hadis dipakai oleh semuanya. Ahlul sunnah dipakai oleh semua. Ahlul sunnah wal jamaah dipakai oleh semuanya. Tinggal satu. Di mana nemunya? Di perkataan Imam Al-Auza'i. Perkataan Imam Al-Auza'i ini di mana tepatnya? Kita bisa lihat di kitab Imam Al-Lalikai dalam kitab Sharh Ushul I'tiqad halaman 319. Dengan sanadnya berbeda Imam Al-Auza'i. Itu mengapa muncul istilah nama-nama yang terus berganti. Baik. At-Taubah ayat 100. Dalil berikutnya, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan. Yaitu as-sabiqun yang terdahulu, al-awwalun yang awalan dari kalangan muhajirin dan ansar yang memeluk agama Islam, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan dengan benar. Ya, mengikuti mereka bi ihsan. Kalimat ihsan ini ya taklifnya yaitu pengikat, pengait. Ngikuti mereka itu dengan ihsan. Maksudnya ikuti mereka itu dengan pemahaman mereka yang baik. Karena salaf itu ada dua. Di zaman sahabat itu ada Abu Jahal, Abu Lahab, ada Abu Bakar, ada Umar. Jangan yang satunya sana, tapi ikutilah yang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Makanya kalimat ihsan, ikuti mereka dengan baik itu dengan ya tepat, dengan benar. Jangan asal ikut salah. Tapi salaf saleh. Nah, itu kalimatnya. Kenapa kalimat saleh itu muncul? Karena ada perintah ikuti mereka yang baik-baik. Berarti yang saleh, yang baik. Jadi kalau mau tahu sejarahnya kenapa solehnya muncul, ayat ini, ikuti mereka bi ihsan, dengan baik. Jadi ta'limnya enggak cuma ikutin aku, ikut yang dahulu. Yang dulu yang mana? Yang itu yang suka ngejek Rasul, ya itu Abu Jahal gitu. Kaum Syiah kan ikutin gitu. Syiah sampai sekarang ngejek Abu Bakar, melaknat Aisyah, Syiah Rafidhah. Ikutin siapa kalau bukan? Salah, ada salahnya. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab yang suka mengejek mencoba sahabat.
yang masuk Islam. Baik. Jadi kalimat ihsan itulah muncul dari situ kalimat salafus salih. Paham sekarang? Paham dari mana salaf? Katanya dari Imam Al-Ghazali. Kok bisa? Cari-cari. Riwayat itu kita banyak kaya riwayat. Ketemu satu dipakai banyak orang, ganti ya. Untuk bisa membedakan ini yang benar. Nah sekarang ini belum dipakai nih. Nanti kalau pakai lagi cari lagi yang lain. Ya. Tapi wallahu alam sampai kapan? Yang jelas ini masih bertahan. Lalu nanti kemudian berikutnya kalimat soleh dari mana? Kalimat soleh dari ihsan. Ya, buat taba'ul ladzi tad'u bi ihsan. Terus kalimat soleh juga dari kalimat Al-Imam Al-Ghazali, wattabi sabila salafikas shalihin. Ikuti jalan wasluk itilah jalan salafmu yang saleh. Paham? Baik. Lanjut. Wa qala ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 13. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ayat ini surah Al-Baqarah ayat 13 menerangkan kepada kita ya di mana artinya kita artikan, dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana berimannya manusia. Siapa manusia kali itu? Siapa? Para sahabat. Kalau sekarang kita, alhamdulillah. Dulu di zaman Nabi para sahabat. Qalu, orang-orang munafikun mengatakan, anu'minu kama amana sufaha, apa kita akan beriman sebagaimana mereka orang-orang yang sufaha, idiot beriman? Sadis betul. Sahabat dibilang idiot. Ala innahum sufaha. Katakan Muhammad, ketahuilah bahwa mereka yang mencela itulah yang idiot. Tapi mereka nggak nyadari. Mereka tidak tahu diri. La ya'lamun, mereka nggak tahu diri. Jadi mereka langsung dibela sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Mereka kaum yang ketika dicela yang bela itu siapa? Allah. Kalau kita kaum dicela yang bela Allah Allah. Siapa kita? Tapi kalau para sahabat dicela Allah langsung bela. Ala innahum sufaha, mereka sungguhnya yang mencela idiot itulah idiot. Cuma mereka nggak tahu diri. Ini menunjukkan bahwa ya para sahabat ini adalah kaum yang seluruhnya sodu. Kita nggak bilang perorangannya. Muawiyah, Utsman, Muawiyah, Ali. Kalau perorangannya manusia, pasti harus ada salah. Tapi salahnya masih kategori mending daripada kita. Tapi secara umum, rata-rata sodu. Sodu itu apa? Terpercaya, amanah, jujur. Tidak mungkin dusta, tidak mungkin khianat, ya. Terus tepat dalam amanah. Sehingga dalam ilmu hadis, bila sebuah riwayat yang di dalam riwayat tersebut seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in mengambil dari seorang sahabat sebuah hadis, ya kan? Lalu sahabat ini mengambil dari sahabat yang lain tapi nggak disebutkan namanya, mungkin dia lupa. Lalu dari Rasulullah SAW, maka sahabat yang nggak disebutkan namanya tersebut oleh sahabat yang lain karena mungkin dia lupa, itu dimaafkan. Padahal kalau di tempat-tempat yang lain masalah ini kasus. Maksudnya melupakan nama perawi, ya, rojul, ini majhul, mubham. Ini ciri-ciri hadis dhaif. Tapi kalau ternyata sahabat dari sahabat yang lain yang ini wallah ta'ala siapa, tapi rojul dari kalangan sahabat, karena sahabat gak mungkin kecuali dari sahabat, terima.
Itu bedanya. Saking benar-benar Allah itu bela mereka, kita pun juga akhirnya dibuat oleh Allah membela mereka. Kecuali ya Rafidhah, Syiah Rafidhah. Lalu kemudian dalam hadis muttafaqun alaih wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian barulah setelah mereka. Baik di bawahnya setelah mereka. Baik di bawahnya lagi baik setelah mereka. Nah, kita ini kesekian kali, kesekian puluh, kesekian ratus kali. Wallahu taala bisawab. Baik, tapi ya, masya Allah, ya. Kita lanjut dulu ya. Wan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu la ya'tiyanna, ini maksudnya. La ya'tiyanna ala ummati kama ata ala bani Israil khatwan na'li bin na'li, akan datang ya menimpa umatku sebagaimana yang telah menimpa Bani Israel, perlahan demi perlahan, selangkah demi selangkah, hatta inkana minhum, sampai tiba saatnya salah seorang di antara mereka man ata ummatan alaniyah, ya kana fi ummati man yasna'u dalik, man ata ummatan alaniyatan wa kana fi ummati man yasna'u wa inna bani Israil. Ya, jadi ya salah seorang di antara mereka ada yang sampai kemudian ummatan alaniyah, terang-terangan menyelisihi sunnah Rasulullah sebagaimana menimpa Bani Israil. Ya, Bani Israil ini bani yang banyak nabinya, dan mereka karena walaupun banyak nabinya, tidak ada di antara mereka yang beriman segelintir sedikit. Yang beriman dengan Isa adalah kaum Hawari, bukan seluruh Bani Israil. Bani Israil yang masuk dalam kelompok Hawari. Tidak seluruh Bani Israil, tandanya tidak banyak. Ada saja yang masih menolak, padahal sudah banyak nabi yang datang. Musa pun sama, ya, atba' Musa. Terus akan menimpa itu sebagaimana Bani Israil menimpa umat ini. Artinya ada yang ngikutin, ada yang enggak gitu. Itu sudah kata Nabi seakan-akan alani, sesuatu yang sudah terang benderang, sesuatu yang terlihat terang-terangan perpecahan itu. Karena fi ummati man yasna'u dzalik, dan akan ada di umatku yang melakukan demikian, berbuat demikian. Sehingga ketika Bani Israil tafarraqat itnatain wa sab'ina millatan, berpecah menjadi 72 golongan, 72 kelompok. Wa tafarraqat ummati ala 73, umatku justru terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, seluruh mereka di neraka, illa millatan wahidah, kecuali satu golongan. Qalu man hiya ya Rasulullah, siapa dia ya Rasulullah? Qal ma ana alaihi washabi, dia adalah siapa yang pemahamannya ya sesuai dengan aku dan para sahabatku di atasnya. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan Imam Tirmidzi. Dalam footnote, ya, ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disebut oleh Imam Al-Albani dalam kitab As-Silsilah Al-Ahadits Shahihah, dinyatakan sahih. Wa fi riwayatin 'inda Ahmad wa Abi Dawud ma'an Muawiyah, ya, fassara an-najiyata bi annaha al-jama'ah. Dan dalam riwayat Ahmad, Abi Dawud dari Muawiyah justru menafsirkan yang kelompok yang selamat itu dengan kata al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Kalau tadi ini disebut mereka adalah yang berpaham sesuai dengan pemahamanku dan para sahabat. Di neraka. Berarti bagaimana Ustaz? Ummati, kalimat ummati dan di neraka. Kalimat ummati dan di neraka itu kayak nggak nyambung, kontradiktif. Umatku itu kan berarti masih muslim. Umat Nabi. Nabi bilang masih muslim mereka. 73 itu. 72-nya masih muslim. Lalu tapi neraka, finnar.
Ini jangan kemudian salah salah paham. Berarti kemudian kita ya makanya ketika terburu-buru dan ingin mengejek pemahaman yang benar, hadis ini digunakan untuk menyerang, tiba-tiba dia bilang, wah semuanya di neraka, semua sebab neraka. Nah, ya, pemahamannya mengatakan kalimatnya ummati, itu kita tetap akui bahwa inilah kuncinya. Kata neraka ini ngikutin pemahaman yang sebelumnya, itu umat, berarti mereka itu muslim. Binar, ya, muslim itu ketika dia muslim, ya, masuk neraka itu dengan apa? Masuk neraka, apakah ada muslim masuk neraka? Muslim itu masuk neraka ada, tapi tidak kekal. Tidak kekal. Karena Allah sebetulnya akan memerintahkan di neraka agar mengeluarkan mangkana fi qalbi mithqala dzarratin min iman, yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi keimanan, pasti keluar neraka. Jadi banyak penyimpangannya, dasar cuma sedikit bisa, pasti keluar dari neraka. Artinya nggak akan kekal. Jadi dia tetap muslim. Dan muslim itu masuk neraka ada, tapi nggak bakal kekal. Jadi nggak kontradiktif gitu loh. Terus jangan ditembakkan kepada yang masih hidup nerakanya. Nah itu salah, dikaprah itu. Kenapa? Karena neraka ini tentang akhirat, bukan tentang hidup di dunia. Yang itu dunia ini bisa jadi bertobat, bisa jadi diampuni sebagaimanapun penyimpangannya. Ini salahnya di situ. Jadi salahnya satu, mempertentangkan muslim dengan neraka. Kedua, mempertentangkan neraka ini, menggunakan kata neraka ini untuk dihantamkan kepada yang masih hidup. Padahal yang masih hidup ini punya peluang untuk bertobat. Kadang dia masih istighfar. Kadang mungkin kesalahan penyimpangannya ada dan terlihat, tapi kita nggak tahu yang tersembunyi amal ibadahnya bisa mengampuninya. Karena menyimpang itu ada dua, melakukan dosa besar, dosa kecil. Penyimpangan yang sampai dosa besar, penyimpangan yang hanya dosa kecil. Bahkan ada penyimpangan sampai kufur, tiga. Jadi nggak bisa diseragamkan. Jadi pun jangan serampangan. Oke, hadis Irbad, satu lagi kita bacakan. Hadis Irbad al-Mutaqaddim, dan hadis Irbad yang telah lewat kita setelah sampaikan, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin mahdiyyin. Wajib atas kalian dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa, pemimpin-pemimpin yang mendapat petunjuk al-mahdiyyin, yang diberikan hidayah. Abdu alaiha min nawajib, ya. Gigitlah dengan gigi geraham. Ini sudah kita bahas kenapa gigi geraham, kenapa nggak dengan tangan saja. Itu sudah bahas kemarin. Karena jelas ya, tangan sama gigi geraham kuatan mana? Tangan. Tapi kenapa kok pakai istilah gigi geraham? Ungkapan untuk apa? Perjuangan. Ya, sulit. Dia tidak normal gitu loh. Normalnya kan pakai tangan. Ya. Tariklah dengan tangan. Pasti gitu. Nggak mungkin tariklah dengan gigi geraham, itu kan kayak nggak normal. Artinya begitulah sesuatu yang dianggap orang tuh asing, dianggap orang tuh berubah, sesuatu yang apa ya, yang asing, yang nggak pada umumnya, ya kan? Makanya antum ini kalau pas kajian di sini kayak biasa, tapi pas di tempat yang lain, ya di masyarakat ini agak asing. Emang begitu. Baik. Anda dulu bilang. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Allah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي الله أكبر الله لا إله إلا الله Baik. Sedikit kita lanjutkan, yaitu adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah SAW Nabi membaca ayat walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat fa amma alladziina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min. Ya, ini surah Al-Imran ya, surah Al-Imran yang menerangkan bahwa Allah itu menurunkan kepada Muhammad itu Al-Quran. Dan Al-Quran itu di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkam, jelas hukumnya, dan itulah sebagai induk Al-Quran, pegangannya. Wa ukhra mutasyabih, sebagiannya mutasyabih, rancang, sama-sama. Maka orang-orang yang dalam hatinya ada kebengkokan, maka mereka lebih condong mengikuti yang samar-samar untuk kepentingan mereka, supaya tidak dikatakan haram, mereka tinggal yang samar-samar. Yang jelas-jelas dihindari. Kenapa yang jelas? Payah, apa haram, apa haram. Maka mereka sampai sekarang ini kalau orang-orang punya kepentingan dunia yang sama-sama kembar, justru itu kesempatan, apalagi nggak ketahuan. Yang samar jembat apalagi yang nggak ketahuan. Baik, ini adalah sifat yang buruk ya. Maka Rasul bersabda, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha." Kalau kalian sahabat menemukan orang-orang yang mengikuti apa-apa yang samar dalam Al-Qur'an, faulaika alladziina sammallahu fahdharuhum. Maka mereka adalah orang-orang yang telah Allah sebut dalam ayat ini. Mereka lah yang dimaksud, waspadailah mereka. Dari Abdullah bin Umar melanjutkan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Al-khawariju syarrul khalqi." Khawarij itu seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah. Intoliku, di mana mereka sifatnya adalah intoliku, ya, pergi mengambil ayat-ayat Quran yang turun kepada orang-orang kafir, faja'aluha fil mu'minin, dilemparkan, dituduhkan, dihantamkan kepada orang-orang yang beriman. Di ayat-ayat ini untuk orang kafir, tapi disembunyikan kata kafirnya, dilemparkan kepada orang-orang yang beriman, sehingga mengeluarkan mereka dari Islam. Tidak ada ayat-ayat tentang orang-orang kafir, dihilangkan kata-kata kafirnya, dihantamkan, dilemparkan ya kepada orang-orang yang beriman untuk supaya mereka dikeluarkan dari Islam. Kenapa muncul dua riwayat ini? Al-Khawarij itu termasuk di antara mereka adalah yang tinggal bersama-sama.
Di orang-orang Khawarij ini ada orang-orang yang bukan kemudian tumbuh di abad sekarang ini baru tumbuh Khawarij, enggak, itu dari zaman lama sekali. Dari zaman ya Umar bin Khattab ditujah. Hah? Di apa? Tusuk. Ditusuk. Iya, ditusuk. Bayangin, dari zaman Umar sampai Utsman, Ali makin banyak pasukannya. Maksudnya gini, itu kan kalau dibilang salaf, mereka akan masuk. Cuma salaf yang thaleh, bukan salafus saleh. Makanya kemudian riwayat-riwayat ini muncul untuk menerangkan bahwa ini ada kelompok ya yang menyimpang dan dia di zaman itu. Artinya ketika kemudian di hari ini ya menggunakan paham Khawarij lalu mengatasnamakan ini salaf, ketahuilah mereka adalah bukan salaf. Dan kita buktikan di zaman ini ada banyak orang-orang yang dianggap salaf, padahal mereka lah pelaku bom bunuh diri, mereka pelaku pemboman, mereka adalah pelaku pemberontakan, mereka adalah pelaku ya, jihad serampangan. Karena yang paling mirip karena memang di zaman akar pemahaman mereka itu Khawarij zamannya sahabat tinggal dengan sahabat, nggak ada beda. Bedanya apa? Ini, cuma bedanya ini, mereka ambil ayat tentang orang-orang kafir dilemparkan kepada orang beriman supaya orang beriman itu bisa dikeluarkan dari Islam, mengkafirkan orang-orang beriman. Jadi itu bedanya, itu aja bedanya. Maka untuk itu kalau secara penampilan kita sudah bedakan. Secara kitabnya mereka tegas dengan kesyirikan. Dosa besar itu mereka kafirkan orang, apalagi kesyirikan. Laku dosa besar selain syirik dikafirkan, apalagi kesyirikan. Jadi mereka itu baca kitab-kitab tentang masalah seperti ini, khatam malah. Itulah makanya ya ada bedanya yaitu mereka menggunakan ayat-ayat orang kafir, ayat-ayat yang rancang ya, samar-samar ya, lalu mereka gunakan sebagai dalil. Maka perkataan Ibnu Umar ini bahwa orang kafir itu seburuk-buruk makhluk karena mereka membawa ayat-ayat tentang isinya orang kafir dihantamkan, dilemparkan, dituduhkan kepada orang beriman ya, ini menerangkan ya kenapa Ibnu Umar sampai berkata demikian. Kata Imam Ibnu Hajar juga pernah menukilkan ini, lalu kemudian dijelaskan. Pertama, karena Khawarij itu manusia yang jahalah, mereka yang secara keilmuannya dangkal, ada untuk memukau. Semua tuh kalau kan ciri-ciri orang munafik atau ciri-ciri orang yang menyimpang yang Allah Subhanahu sebutkan itu adalah wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Manusia yang kalau kamu itu dengar perkataan kamu langsung terpukau, ahli, hafal hadis, hafal ini semua. Seperti itu. Tapi pemahamannya dangkal, jahalah, menggunakan ilmu alatnya dangkal, ilmu usulnya dangkal. Baik. Fata'awwalu ba'daha, mereka itu akhirnya menggunakan satu atau setengah potongan ayat untuk kepentingan mereka dan sebagian ayat lagi mereka buang. Baik. Maka nabtada'u qawlan fid dini kharaju bi'an ijma' wa jama'at, sehingga akhirnya karena begitu dasar mereka beragama, mereka akan senantiasa menentang ijma' kaum muslimin. Ini ya namanya ittabi'u sabilan ghaira sabil sahabat. Sehingga di zaman itu, di zaman Umar, mereka sudah bisa menentukan sikap, tidak ikut
Umar bunuh di sejak zaman itu. Gimana dari zaman sekarang? Yang ini bukan Umar, yang nyampaikan dai-dai ini bukan Umar, bukan Usman, tapi Pak Ustadz biasa. Selesai, disepelekan, aduh Pak, nah itu ada gitu. Selesai Pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, baik. Anna haula'il khawarij yattasifuna bi quwwatin nafsi wal jur'ah wal jild. Ya. Yugri nadhiru ilaihim wa yujibu minhum. Baik. Bahwa orang khawarij itu mereka ya memiliki sifat ya tadi itu ya kayak kami bilang yujib, mereka itu bisa ya bukan bisa, memang Allah Subhanahu wa taala memang ini dari sabda nabinya aja sudah kelihatan orang yang secara zahirnya itu ya membuat orang lain salah kira. Kayak misalnya di Klaten dulu itu ini sering kajian ternyata ditangkap Densus 88 ada bom di dalam rumahnya. Itu mana tahu. Jadi secara zahir itu nggak bisa dinilai. Makanya Nabi SAW yahkiru ahadukum salatul ma'sulatih. Sholat ini bukan kemudian melarang puasa sunnah dan lain-lain, tapi adalah ya akar masalahnya harus dijauhi, yaitu apa? Dangkal dan pemahaman. Jadi kalau ada kajian manhaj datang, ada kajian usul datang, ada kajian apa lagi? Kaidah datang. Karena kapan kita hindari dangkal pemahaman? Kapan kita dangkal pemahaman kita? Setapak dan setapak kita akan satu jalur menemui. Itu buang. Jadi itu yang perlu dipahami. Kalau puasanya semuanya itu semua kita lakuin. Mereka lakuin, kita lakuin. Cuma kalau mau hebat-hebatan, memang dari zaman Nabi aja disebutkan mereka hebat. Di zaman Nabi sudah ada. Nabi sudah bilang, yahkiru ahadukum salatul ma'sunati. Nanti muncul dari orang ini nih, kan Nabi dibantah tuh. Nabi kata nggak kurang, Nabi nggak adil kata dia. Dilfaisir. Nanti muncul dari orang ini ada orang-orang yang kamu itu akan merasa kalah sholatmu dengan sholatmu. Salah. Menunjukkan Nabi itu menunjukkan lahirnya itu meyakinkan, memukul. Tapi yang terpenting itu adalah apa? Ilmu yang menghiasi, bukan sekedar amaliyah, tapi ilmu yang mendasari amaliyah. Maka itu ya mengapa kita ini ya selalu saja ya mengajak jamaah kaum muslimin yang belajar untuk terus belajar. Cuma ada katanya belajar, ada kata lagi belajar, ada kata lagi lain ada nggak? Lain belajar. Nah, kenapa kayak gitu? Kita nggak mau, karena yang sudah sama dengan kita ada dan salahnya di situ, dangkal pemahaman. Kalau kita nggak mau belajar, kita kurang belajar, sudah kita tinggal mulai mirip-mirip, minimal merepet. Jadi mulai teman-teman yang saya suka dikaji dinyiri. Itu kan sudah mulai terimbas gaya agamanya orang-orang Khawarij, walaupun belum sampai mengeluarkan dari apa? Al-Islam, tapi mereka sudah mulai seperti itu. Kapan kita sering belajar, hadir terus, apalagi ilmu usul, ilmu yang menambah dalam pemahaman yang lebih serius, insya Allah akan selamatkan kita dari masalah. Baik, itu hati-hati ya. Ternyata di yang tampilannya sama, ada ujungnya beda. Di tampilan yang sama, ada ujung yang berbeda, karena ternyata akarnya berbeda. Maka itu salafus saleh. Hati-hati. Ittabi'uhum bi ihsan. Ikuti mereka dengan ihsan yang betul. Dengan ilmu, jangan cuma dengan fanatik atau aku-akuan, tapi buktikan dengan ilmu dan kedalaman ilmu pemahaman. Demikian mungkin tidak bisa sampaikan. Jika ada pertanyaan sebelum itu, kuasa. Berarti salaf itu kalau dibahasakan itu
yang terdahulu gitu ya. Ya. Bisa dikatakan juga salafi dong kalau yang atau tadi. Iya. Nah, kemudian penisbatan atau penamaan kita pada hari ini sebagai salafi belum tepat. Artinya salafi soleh tadi kan. Jadi kalau penisbatan salafi itu masih lepas gitu. Gitu ya. Itu apa? Jangan bahkan kan. Iya. Betul. Ya udah. Kalau udah paham, tapi jangan dibesar-besarkan. Kalau kita, saya di salam di Indonesia kan masih lanjutan. Iya, apalagi dia ngaku salafi, ternyata dia masih menyinyir teman-temannya. Itu jelas lah. Salahnya kemana? Salafus soleh. Dia salah juga benar ya. Ya. Bisa. Ada bukunya. Ada buku daftar dan penutup sahabat ada. Para ulama itu detail. Siapa yang terakhir dari kalangan sahabat yang meninggal dunia itu ada kitab-kitabnya. Paling-paling beda-beda. Ini yang mengatakan ini paling terakhir, tapi tidak akan berbeda. Maksudnya gini. Ada yang mengatakan si fulan. Pada kesimpulannya semua ini sahabat. Cuma bedanya setahun 2 tahun lebih dulu. Kayak mereka sedang mentahkik siapa yang paling akhir. Yang tahun 111 itu udah paling terakhir dari kalangan sahabat. Sisanya ada tabi'in. Gini, gambarannya. Apakah hal itu mungkin? Misalnya. Siapa murid Syekh Albani sekarang? Siapa murid Syekh Utsaimin sekarang? Kan murid Utsaimin itu banyak. Dari berbagai negara. Ya kan? Di Indonesia siapa murid Syekh Utsaimin? Kita mulai bisa tahu tuh. Oh, ternyata di antara murid Syekh Utsaimin adalah Ustadz Yazid. Terus kemudian Ustadz Aris Sugiantoro di Uhwah Sukarjo. Ternyata kemudian berikutnya ada Ustadz langsung sama itu Utsaimin ya, bukan sama murid-muridnya. Ternyata Ustadz Yazid meninggal dunia. Berarti tinggal siapa ini? Aris Sugiantoro. Masih hidup beliau, udah tua sekarang. Lalu udah meninggal dunia, masih siapa lagi? Jadi mendeteksi itu sangat mudah, sangat mungkin. Karena dia tuh orang yang terkenal. Oh, sahabat tinggal satu di sana. Dia semua tuh pada tahu semua. Tinggal satu, pada serbu semua. Jadi ini diingat berarti. Ini sahabat terakhir. Jadi nggak mungkin ada tabiin dianggap sahabat. Nah, tabiin itu ada 2 tingkatan. Tabiin senior yang hidup bersama sahabat-sahabat. Bukan gini. Dia nggak ketemu Rasul, tapi dia sudah hidup di zaman atau seusia ya sahabatnya sudah sepuh, dia sudah muda, bukan anak-anak lagi tapi sudah muda. Ini senior nih. Ada yang tabiin masih kecil, masih bayi, itu tabiin tapi nanti junior, anak-anak lah, yang anak-anak. Di tabiin itu ada 2, tabiin yang senior yang dia bisa seumuran dengan sahabat tapi nggak ketemu Nabi. Ada yang junior yang masih anak-anak. Kalau itu. Konteks maknanya. Contoh maknanya hadis mutawatir dan hadis ahad sangat mungkin maknanya bersilang. Jadi gini,
Kalau kita bahasnya sanad, maka mutawatir nggak mungkin salah. Hadis ahad yang benar dua, sahih sama hasan, yang dhaif bisa salah. Itu hadis ahad. Semua hadis ahad dengan jelas bentuknya, masyhur, aziz, gharib, semua bentuknya. Itu ada antara dua. Antara dia hadis sahih, hasan diterima, dhaif. Itu sanad ya. Yang qudsi, al-qudsi, ya, itu pun sama. Bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Kemarin kami baru baca itu Jami' Shaghir, hadis tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk benteng. Barang siapa yang masuk benteng maka dia selamat dari azab. Kata Syaibani, hadis dhaif. Padahal itu ya hadisnya qala Allah berkata. Jadi maksudnya hadis qudsi itu disebut qudsi cuma gara-gara ada kalimat Allah. Cuma itu aja, nggak ngaruh sanadnya. Bisa orang itu buat-buat, sebagaimana ada kata Nabi tapi orang itu buat-buat. Barang kata Nabi SAW, barang siapa yang di tenggorokannya ada kopi masuk surga. Itu kan ada nabinya. Apa kita bilang sahih serta-merta karena ada nabinya? Enggak. Kita bilang itu palsu. Begitu pula ada kata Allah serta-merta kita bilang sahih tidak. Itu dhaif. Jadi cuma gara-gara ada kata itu kita bilang qudsi, kata ini ada bilang nabi. Gitu ya. Jadi belum ke statusnya. Belum ke status, hanya penamaan. Nah, kalau makna itu ke semua. Makna hadis itu mau mutawatir sama ahad dia harus ya hati-hati. Karena kalau mutawatir pemaknaannya, mutawatir kan pasti sahih, tapi pemaknaannya salah, akan salah pengamalannya, akan salah agamanya, akan salah dan akan menyimpang. Karenanya nggak, dalam hadis itu dua yang harus ketemu. Pastikan sahih dulu, baru gali pemahaman yang benar. Nggak bisa ini cuma satu aja, dua-duanya setempuh. Kalau mau selamat. Nah itu triknya, caranya gitu. Kata Ibnu Utsaimin dalam kitab Mustalah al-Hadis. Kalau Quran gak usah cari sanadnya, pasti. Cuma yang tinggal pemahamannya. Tadi kita sudah bahas pemahaman sahabat dalam Al-Quran maupun sunnah. Sebagaimana sunnah kita pemahaman tafsirnya tafsir sahabat atau salafus saleh, maka begitu pun dalam hadis tafsirnya penjelasannya salafus saleh. Jadi kalau pemaknaan bisa masuk kepada mutawatir, bisa masuk kepada ahad, bisa saja menyimpang kalau makna. Tapi kalau sanad, mutawatir terjamin benar, ahad benernya dua, salahnya satu. Itu saja. Lagi mulai jam 8 terus ya. Kalau masa tertentu Ya. Kalau tauhid kita sudah mempelajari tentang tauhid. Ya. Sekarang untuk mempelajari tentang benteng kita dari pemahaman-pemahaman apa yang harus kita pelajari sebagai itu pemula. Ya. Ingat, tauhid itu adalah sebuah pelajaran hanya fokus kepada apa? Tauhidul ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Jadi dia akan membuat kita itu hanya fokus kepada pembahasan iman dengan Allah. Iman dengan Allahnya pun sendiri dalam masalah bab uluhiyah. Jadi kitab tauhid yang antum lihat panjang lebar itu, kalau mau antum posisikan itu hanya di posisi iman kepada Allah dalam hal uluhiyah. Rububiyah sedikit, asma sifat belum benar. Sementara membahas akidah itu 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rusul, hari akhir, takdir baik dan buruk. Sementara kita baru tauhid iman kepada Allah. Dan iman kepada Allah itu ada 4 pembahasan. Bagaimana kita mengkaji wujudnya Allah, mengkaji hak rububiyah Allah, mengkaji uluhiyah Allah. Waduh,
uluhiyah Allah. Nah, mengkaji uluhiyah Allah ini terpenting karena kalau dalam tauhid itu yang intinya di uluhiyah, bagaimana kita mengesahkan ibadah. Makanya disendirikan menjadi sebuah kitab dan kitab tauhid. Nah, itu yang kita pelajari dari bertahun-tahun kitab tauhid. Kalau kita selesai, berarti kita baru selesai satu titik, satu poin, iman di uluhiyah. Berarti masih banyak lagi satu. Masih banyak lah. Masih banyak. Lalu kitab apa yang perlu kita bahas untuk berikutnya? Nah, kalau sudah selesai kitab tauhid, kata Syekh Shalih As-Sindi, profesor dalam tauhid, ulama ya Sunni, beliau menerangkan bagi yang sudah selesai kitab tauhid, maka dia dengan satu syarah, maka dia hendaknya ya menambah syarah yang lain seperti Fathul Majid atau lagi apa ya, ada satu lagi. Jadi maksudnya kita tauhid ini kalau sudah selesai, lanjutannya nanti kepada kalau syarah baru kan itu mengulang, cuma memperkuat, tapi ada materi-materi yang melengkapi. Baik, kita langsung pindah. Kalau kita butuh selesai, maka kita bisa pindah ke akidah wasithiyah. Nah, itu baru masuk kepada asma wa sifat. Di situ banyak perdebatan. Ya selesai, tahawiyah. Tahawiyah sudah, tadmuriyah. Itu semua asma wa sifat, asma wa sifat. Terus ya, kalau kita, karena asma wa sifat ini puncaknya, paling genting-gentingnya itu banyak gesekan yang berarti antara mukmin sampai munafik sampai itu semua main di situ. Tapi kalau kita belum pernah bahas rububiyah, wujudillah, ini, kita turun lagi, kita tauhid, kita mundur lagi. Ya. Dari kitab-kitab akidah, nubdah fil akidah itu Utsaimin. Ini kitab-kitab kontemporer, ada kitab yang lama-lama ini umumnya as-sunnah lah, semua kitab-kitab as-sunnah yang judulnya as-sunnah itu sebelum kita tauhid, tentang menetapkan wujud Allah dan pemahaman yang benar tentang Allah. Lalu nanti kemudian kitab pelengkapnya, kitab kontemporer, Syekh Shalih Fauzan, Aqidah Tauhid. Terus kemudian ada juga Nah, dengan ini anak pribadi terpikir, bagaimana kalau kita buat akidah learning. Jadi memang benar-benar kita akidah itu dipelajarin dari dasar sampai iman bil qada wa qadar. Jadi itu baru iman kepada Allah. Nanti iman kepada malaikat beda lagi gitu. Iman dengan kutub beda lagi. Iman dengan naruh banyak lagi kita. Jadi kita akidah itu, kalau kita bahas akidah langsung ingat rukun iman. Akidah itu namanya. Kalau kita butuh tauhid, masuk yang mana? Iman billah. Iman billah yang mana? Yang tentang uluhiyah. Fokusnya untuk merapikan disiplinnya uluhiyah. Ya betul. Jadi kalau sudah selesai, gimana yang kita masuk ke asma wa sifat? Ya, tadi yang wasithiyah, tahawiyah, tadmuriyah, belum ada i'tiqad itu termasuk. Seperti itu. Saya berpikir apakah di Muhammad Halimah dibuatnya akidah learning. Benar-benar kitabnya ada, modulnya ada, kita benar-benar coret-coret gitu.
Jadi benar-benar belajar akidah secara struktur sampai ujungnya. Itu harus disiapkan dengan matang. Tempatnya mau mikir-mikirin ada tempat parkirnya, nggak jauh, nggak harus masuk. Kalau di kami kan masuk, kemudian itu masuk. Kasihan jamaah di sini. Makanya nanti kita lihat lah bagaimana perkembangannya, insya Allah. Jadi kita akan mix sama ustadz yang lain. Jadi nggak satu ustadz, supaya cepat kitab ini 4 kitab sama ustadz ini, 4 kitab sama ustadz ini, 4 kitab. Jadi bisa mungkin dibahas semuanya. Nggak nunggu satu ustadz selesai dulu baru. Tapi jam ini di jam ini beda, di jam ini beda. Namanya akidah lagi. Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dimudahkan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.